Aku suruh kamu dekat sama dia selama ini. Gak pernah sekalipun kamu naksir dia. Kalau bukan demi rahasia terlaris keluarga Jane. Metode perkalian 8. Mana mungkin aku rela mengorbankan diri sendiri? Jujur saja. Pas lagi sama dia. Yang aku pikirin cuma kamu. Suara apa tuh? Ah, lupakan. Lanjutin aja. Aku baru aja nyaksin pacarku selingkuh. Kasihan banget sih. Mau gimana lagi, cuma bisa nerima aja kan. Si penjahat Bu Jiaceng kan anak pemilik grup. Jane siang-siang cuma cewek biasa. Kok bisa gitu? Apa ini halusinasi abis kesetrum? Kamu? Siapa sih? Kami di sini nonton drama seru. Komentar terbang. Komentar terbang dari mana nih? Aku kasih tahu jalan keluar. Bikin paman ketiga si penjahat Bu Jiaceng jatuh cinta sama kamu. Cewek yang jadi pacar pamannya itu. Nasibmu bisa berubah total. Pacar si paman ketiga. Kamu lagi ngomongin bos besar Yaohe Group. Bos Gu Jingshi. Jangan ngaco deh. Dia aja? Gu Jingshi cuma cacat kaki. Bukan bego. Halusinasi pasti halusinasi. Tunggu saja kalau itu halusinasi. 3 bulan kemudian, kau bakal dirancang sama pasangan sampah busuk ini. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Hai. Kenapa kamu pulang? Mau serangan mendadak? Ah, jangan sentuh aku. Kau cuma bisa salahkan dirimu sendiri. Jangan suruh aku sentuh, jangan suruh aku sentuh. Aku memang lelaki, tapi hubungan bertiga juga lumayan seru ya. Kau sungguh tak tahu malu. Hah? Hahaha. Kenapa nangis? Kenapa nggak buru-buru gulingkan Gu Jingshi? Udah, berantem mulu. Iya. Orang di kursi roda aja masih bisa jadi bos. Dia itu jenius bisnis. Kakinya cuma kamuflase buat jebak musuh keluar sarang. Nanti juga kau lihat, masih ada pertunjukan lanjutannya. Tante. Lihat nggak dia ngomong aku banyak bacot. Gila, Siapa yang gila? Gu Jiaceng aja lihat dia kayak tikus lihat kucing. Langsung takluk dalam hitungan menit. aku jadi pengen bilang. Aku pengen jatuh cinta sama bos. Ayo sana, si pengecut. Masih nangis, mau ditabrak mobil. Astaga, kalau aku nggak cepet-cepet meles, udah kejeduk tuh mobil. Ho, Kata-kata yang barusan aku lihat bener-bener jadi kenyataan. antik, antik, antik. Antik, emangnya kamu harus kejam banget gitu? Antik tua aja masih sopan sama kita-kita. Kamu nggak bisa naik ke surga dan jadi menteri. Kamu juga bilang setiap hari jadi abdi dalen. Itu dia.
Aku udah keluar duit gede buat cariin info buat kamu. Bu Jingxi sekarang ada di kamar 3011. Kamu coba hadang dia pakai CV sama karyamu. Kalau gagal, jangan harap jadi manusia lagi. Aduh, aduh, Nona, kamu baik-baik aja? siapa sih Nona ini? Coba aja jatuhin. Cepetan bantuin aku berdiri. Anterin aku ke rumah sakit. Orang ini kenapa sih? Maaf, Woi, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, tolong jangan komplain ke aku. Loh, kok Bang Dateng? Kenapa pakai baju biasa-biasa aja gini? Ayo dong, kamu siapa? Apa aneh? Ini aja. Ayo. Aku yang masukin sendiri. Bagus, bagus. Ayo, ayo. Halo, aku mau ngelamar jadi parfumer. Namaku Jian Siang-Siang. Ini resume dan karyaku. Keluar. Tidak, aku nggak bisa nyerah gitu aja. Direktur Gu, parfum yang Bapak pakai itu terbuat dari pink pepperfir, purple sungrass, dan sandalwood. Mau main akting penderitaan atau akting cari perhatian? Lepasin aku. Oke. Aku nggak ngerti maksudmu. Aku cuma mau kasih resume. Kasih resume? Kamu dateng. Bukan itu yang kamu mau? orang di pintu itu bukan diatur sama Wang Wang. Dia nggak cuma dikasih obat. Cepetan, tangkap dia. Serahin ke polisi. Jangan sampai kelewat. Jangan sampai dia kabur lagi. Tenang dulu. Jalan pintu atau jalan yang benar? Pikirin baik-baik. Lepaskan gue. Ambilin air es 1 botol. Elo dulu dibius. Pergi. Ini gue. Namanya Zendreami. Buat bikin orang tenang.
Antik-antik itu semua bikinan dia, Zhang Yingjun. Dia bilang dia ngebius Elo. Suruh gue ngoda Elo. Lapor polisi kalau udah beres. Tuduh Elo perkosa. Bikin nama Elo jelek. Gutong, jangan dengerin omong kosong dia. Fitnah, itu fitnah murni. Zhang Yingjun, gue kasih tahu Elo. Gue punya rekaman chat buktinya. Gue gak ambil duit suap. Jangan suruh gue yang tanggung jawab buat Elo. Lihat tuh dokumen. Hitung Elo bakal dihukum berapa tahun. Antik, gue salah. Gue beneran salah. Antik, tolong ya. Bos bilang ke Zhao Lai. Hukumannya minimal 10 tahun. Ngerti? Gu Jingshi. Gue juga pahlawan yang udah berjuang buat bos tua. Elo beneran tega banget. Elo harus mati. Elo harus mati. Dalam parfum yang kau kembangkan. Yang kucium cuma tumpukan berbagai aroma. Tanpa emosi. Tanpa lapisan makna. Bosen sama yang murahan. Aku bakal ganti segera setelah pulang. Pasti lain kali. Kalau belum berhasil dikembangkan sebelum akhir bulan. Seluruh departemen bubar. Paman ketiga. Ayo kita keluar. Ada apa? Tuan Kuo. Ini bubur kuno baru yang dikembangkan timku dan aku. Kunsan Piaoyu CC. Formula apa? Gaharu, cendana, kemenyan, ember, madu, sama bunga melati. Madu apa? Nektar kurma. Kau yang pimpin riset dan pengembangannya? Aku bilang jangan coba ciba bohong di depanku. Oke. Dikembangkan sama pemula IQ. Aku nggak peduli metode apa yang kau pakai. Tapi jangan sampai ada masalah hukum. Aku sudah siap. Kunsan Piaoyu CC sendirian nggak cukup. Siksi mau keluar dari pipa CP. Kembangkan satu lagi senyum kuno pria dalam sebulan. Ya, Ada masalah? nggak ada masalah, jangan khawatir. Apa-apaan ini? Si lumpuh. Ya ampun. Oh sayang. Bos, cek Jane siang-siang. Setiap detail. Siap bos. Siang-siang. Keluar. Siang-siang. Kamu dengar aku. Siang-siang. Aku salah. Malam itu aku kebanyakan minum. Aku mau banget. Oke? Siang-siang. Kalau kamu benar-benar cinta padaku, harusnya kamu lupakan saja itu, kan? Siang-siang, maafin aku sekali ini ya. Bagaimana dengan Gyokun-san itu? Kenapa kamu curi resepku? Harumanku. Lihat sendiri. Kamu dan kakek bisa dorong Kunsan Tianyu ke pasar? Walaupun kamu berhasil kembangkan, kamu tetap nggak bisa minta duit buat iklan Infeed. Kamu punya? Aku punya grup Yaoge kami, dan kami punya uang. Aku akan dorong Gyokun-san ke level baru. Siang-siang akan buat ini. Harusnya kamu berterima kasih padaku. Aku taruhan sebungkus mie pedas.
Dia pasti bakal maafin si penjahat lagi. Dia depresi IQ apa sih? Kamu aja yang percaya. Ngomong-ngomong, skill pidato Pewa Gu Jiacheng emang top banget. Jangan lemah hati. Dia datang ke kamu cuma buat parfum CP hari Valentine. Ditipu sekali itu polos. Ditipu 2 kali itu bodoh. Kalian semua diam. Sinting lu? Gue Jiacheng, kamu pikir aku nggak tahu isi kepalamu? Iya kan? Mau curi resepku lagi, ya? Dengar ya, aku nggak sebodoh itu. Kok si kantong sampah ini jadi pinter? Dulu aku percaya banget sama kamu. Sekarang aku nggak akan dengerin omong kosongmu lagi. Dengerin baik-baik ya. Kau menjiplak Giok Kunshanku. Aku akan menggugatmu di pengadilan. Sekarang kan zaman hukum. Kalau aku nggak punya perjanjian transfermu, Mana mungkin aku bisa dapetin resepmu? Hei, Gu Jiacheng. Gu Jiacheng, dengerin aku. Giok Kunshan itu sukses. Aku bener-bener senang. Tahu? Hahaha. Siang-siang kalau kau nggak mabuk. Coba tulis namamu, tunjukin ke aku. Aku nggak percaya. Hahaha. Oh, pantas saja. Pantas saja waktu itu kau suruh aku tanda tangan. Kau bohongin aku soal tanda tangan perjanjian, ya? Betul. aku emang bohongin kamu buat tanda tangan perjanjian. Mau apa? Aku yang di kota. Meski begitu, Kalau kau mampu, gugat saja aku. dengerin ya. Departemen Hukum seluruh Yaohe Group. Kapan aja siap. Aku kasih kau beberapa hari. Pikirin baik-baik, baru balik lagi ke aku. Kakek. Bukannya kakek di panti jompo? Kenapa pulang? Kakek pulang ambil sesuatu. Mau ambil apa? Aku aja yang ambilin. Kakek, aku dengar semuanya. Maafkan kakek. Aku nggak sengaja mau sembunyikan. Hah? Nggak usah nyalahin dirimu. Nggak usah nyalahin dirimu. Kunsan Piaoyu Cece. Wajahnya memang orang yang kau kenal betul. Kakek rasa ini sepadan. Tak ada yang lebih berharga dari cucu perempuanku. Kitab ini, bagiku adalah generasi ke-6. Hari ini, kakek berikan padamu. Metode perkalian 8. Benar ada buku seperti itu? Ada. Tapi buku ini terlalu berharga. Aku tak berani menyimpannya. Kakek sudah semakin tua. Sudah waktunya menyerahkannya padamu. Karena berbagai alasan. Ia menjadi pecahan-pecahan. Orang luar sama sekali tak bisa membacanya. Hanya keluarga Jane kami yang mengandalkan tradisi lisan. Ada juga beberapa teknik rahasia. Kamu tahu? Itulah rahasia membuat dupa yang biasa kakek ajarkan padamu. Kakek percaya. Dengan bakatmu, kau pasti bisa perlahan-lahan mengungkap intisari kitab ini. Menciptakan lebih banyak dupa kuno. Aku pasti tak akan mengecewakan merek keluarga Jane kami. Aku pasti tak akan mengecewakan harapanmu. Ya, baiklah. Bos, sudah kuperiksa. Tuan Gu dan Nona Jane adalah kekasih kampus. Menarik. Selain itu, Nona Jane ini adalah cucu perempuan Jane Moffy. Metode perkalian 8 dari keluarga Jane. katanya, metode perkalian 8 dari Xiang Cheng sudah lama hilang. Kalau tidak, Gigi sama bertahun-tahun ini. Tidak mungkin cuma menjaga bengkel kecil seperti ini. Tidak ada. Telepon Jane siang-siang. Suruh dia mulai kerja besok. Baik, tapi bos, apa Miss Jane benar-benar bisa berguna bagi kita? Kecelakaan mobil 10 tahun lalu. Aku dan ibuku akan mati. Kebencian ini tidak akan kulupakan.
Potongan yang lebih kecil. Cukup letakkan di tempat yang tepat. Bisa jadi kunci untuk mengubah situasi. Halo. Permisi, apakah ini Miss Jane siang-siang? Ya, saya. Halo, saya dari Yaohe Group. Gao Yi, asisten khusus Direktur Gu. Direktur Gu bilang, mulai besok Anda kerja di sini. Ada masalah? Oh, boleh begitu? Terima kasih. Terima kasih juga pada Direktur Gu. Baik, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Terima kasih, Direktur Gu. Terima kasih sudah mendengar. Saya pasti akan bekerja keras. Wok barang antik. Udah periksa ke rumah sakit belum? Ekstasi itu depresan sistem saraf pusat. Meski cuma bersentuhan sebentar. Kau pasti bakal lepas kendali. Aura bos gunung es ini serem banget. Dah. Halo? Cari siapa? Halo, saya parfumer baru, Jen siang-siang. Mohon bimbingannya. Gak tahu. Perusahaan udah rekrut orang baru. Saya disuruh ke sini sama asisten Gaote. Gaoi. Kamu siapa? Wah. Saya Lin Shasha, sekretaris Pak Gu. Tiga bulan kemudian, kau bakal dikirim ke RSJ bareng pasangan bajingan ini. Dikirim ke rumah sakit jiwa. Gelang yang sama. Atau sekretarisnya. Sepertinya dia cewek yang waktu itu. Wah, ini hadiah pacar aku buat Valentine. Gimana? Bagus kan? Maaf? Ini tamu saya. Halo Nona Jane. Saya Gao Yi. Halo, Kayaknya ada yang belum jelas saya jelasin ke kamu. Bukannya posisi kamu parfumer? Dia asisten saya. asisten khususmu. Ini pos kerjamu. Ini kayaknya posisi sementara, ya? Saya mau melamar kerja sebagai parfumer. Jangan merasa direndahkan jadi asisten khusus. Kamu tahu nggak? Posisi ini juga impian banyak orang. Yang bisa duduk di sini, semuanya orang kepercayaan Pak Gu. Orang kepercayaan. Iya, Jadi kamu itu penting banget, tahu nggak? Oke, Ini hal-hal yang paling Pak Dong suka dan benci. Kamu catat ya. dilarang terlambat. Dilarang pakai parfum menyengat. Dilarang menjilat. Dilarang makan durian di kantor. Permintaan bos ini aneh banget sih. Makanan pedas nggak boleh. Bau cabai nggak boleh ada di udara. Pak Gu. Sekarang aku udah menyusup di dekat Gu Jingxi. Selanjutnya aku mau mendekatinya. Tapi, gimana caranya biar dia berkesan baik? Akhirnya kamu paham juga. Nah, tanya aku tuh bener. Cowok, mereka semua suka cewek yang kulitnya putih, cantik, dan kaki jenjang. Hah, cocok itu dangkal banget. Tapi Gu Jingxi tuh orangnya kayak gimana sih? Cewek cantik macam apa yang belum pernah dia lihat? Gu Jingxi, Presiden Grup Yaohe. Sumbangan 1 juta untuk pusat penyelamatan hewan liar.
Tolong kerjasama. Tunggu sampai selesai. Aku hadiahin kamu makan ikan kecil kering. Oke? Meong. Maksudmu apa? Tuan Gu memang seperti ini. Tuan Gu, aku lihat anak kucing liar hari ini. Berdiri sendirian di jalan yang ramai. Sangat tak berdaya. Dan aku berpikir, betapa takutnya dia. Tak punya rumah dan tak ada yang merawat. Jadi aku ambil inisiatif membawanya pulang. Mimi, jangan takut. Kakak akan jadi keluargamu mulai sekarang. Direktur Gu, lihatlah. Lucu kan? Wah, dia mengeong. Katanya kucing adalah hewan paling peka. Pasti karena kehangatan dan kebaikan Tuan Gu menular padanya. Kenapa dia sama sekali nggak bereaksi? Mungkin pujianku belum cukup. Sebenarnya, waktu aku kecil, punya kucing belang namanya Mimi. Kami sahabat dekat, makan dan tidur bareng. Tapi suatu hari, Mimi tiba-tiba hilang. Dan saat kutemukan dia sudah tertabrak mobil. Jadi melihatnya, seperti melihat kucing kesayanganku dulu. Aku cuma ingin membawanya pulang, memberinya rumah yang hangat. Rahasia masa kecil. Oke, Makan bareng tidur bareng. Tapi kan kamu alergi bulu kucing? Cie xiao xiao. Kemampuanmu berbohong payah banget. Hidup emang gak gampang. Semua cuma acting doang. Ingat minum obat alergi sebelum mulai ngebohong? Tahu nggak? Kucing 3 warna ini diambil bos dari jalan tahun lalu. Bos nggak ada waktu buat pelihara. Udah dikasih ke Om Liu, penjaga gedung. Itu pun bayar biaya makan lumayan. WKWKWK. Kalau gue jadi lu, malu-maluin banget nongkrong di sini. Aku kenal sama kucing ini? Nggak cuma kenal. Udah akrab banget. Ini kucing yang ditinggal penjaga gedung buat gue. Kenapa dari tadi nggak bilang? Gue langsung anterin balik ke Om Liu. Pasti dia udah khawatir. Gitu aja. Pasti udah ninggalin kesan buruk di matanya. Tolong jangan pecat gue. Nggak becus kerjanya. Hai. Gak lagi ada urusan dadakan. Kamu telepon supir suruh jemput gue. Oke. Gue tidak ada di sini. Bukannya ini kesempatan bagus buat aku unjuk gigi? Tidak tersambung. Coba lagi. Ya, iya dong. Hei. Kenapa dia tiba-tiba matiin HP? Hei si kuno. Gimana kalau aku antar kamu? Aku juga punya SIM. Beneran. Dan jago lagi. Ambil kunci cadangan di resepsionis. Oke. Siap. Nih, kesempatanmu. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Tunggu sebentar ya. Sekarang dia sudah tahu. Ngapain kamu cari dia lagi? Aku belum dapat metode perkalian 8 dari Ayo. Percuma dong kalau sekarang putus. Masih sayang sama si Giok.
Atau masih sayang sama dia? Maksudmu apa? Jaceng, aku? Oke. Kamu nggak bisa putusin. Aku yang akan urusin. Kamu bisa pulang. Nggak mungkin. Aku mau manfaatkan kesempatan bagus kayak gini. Aku agak pusing nih. Kayaknya butuh segelas air gula. Aku pergi kalau udah baikan. Ayo. Tutup pintunya. Mobil ayah bentar lagi berangkat. Barang antik itu, ya udah aku pergi dulu. Aku beneran gak ngerti gimana caranya kasihan sama Xianxiu. Aku sampai antar kamu pulang, loh. Emang anggap diri sendiri cewek dingin yang susah dideketin, ya? Hah? Aku gak percaya. Aku gak bisa ngalahin kamu. Kamu siapa? Jangan dekat-dekat sini. Tolong. Ya ampun, ada yang bisa kasih tahu gak siapa laki ini? 9 dari 10 kemungkinan, dia tukang iseng. Jangan bersuara. Dia ada di luar. Astaga, air keras. Apa dia punya dendam sama si pengecut ini? Dia dibayar Lin Shasha. Cewek ini gila beneran. Ada apa? Lari kenapa? Berhenti buat gue.
Barang antik, barang antik. Pintu barang antik. Barang antik, barang antik, buka pintunya. Ada apa? Antik kue, tolong aku. Ada yang mau nyakitin aku. Acting lo makin lama makin nyata, ya? Bisa nggak lo berhenti sejenak? Aku nggak acting-actingan. Beneran. Ada yang beneran ngejar-ngejar aku. Ya udah, selesaikan sendiri. Jangan nyari-nyari aku. Anti kue. Anti kue. Anti kue, buka pintunya. Anti kue. Anti kue. Wah, ada apa sih sama Jian siang-siang malam ini? Resepnya udah aku kasih ke lo. Kenapa masih mau nyakitin aku? Kenapa bisa gitu? Masuk aja dulu semalam. Makasih. Tunggu dong, ada selimut nggak di rumah? Aku agak kedinginan. Lo demam? Maaf ya, merepotkan. Tiduran di sofa aja. Makasih. Kenapa pusing banget sih? Tenggorokan juga sakit. Tangan lo dingin banget. Nyaman banget. Bukan. Udah gitu aja. Aku nggak lebih kurus dari kamu, tahu? Apa? Aku nggak takut sama kamu. Nggak takut. Nanti pas aku jatohin Kuo Jing, kamu bakal lihat sendiri. Cuma kamu doang?
Bos dewa semalam jagain aku. Nggak nyangka, luarnya dingin, dalamnya panas banget. Orangnya aneh sih. Dasar sampah. Emangnya kamu siapa? Wah, kesempatan ini. Bisa sarapan bareng buat jalin hubungan. Lari kenapa sih? Tapi aku, Pacar kayak kamu, gak bisa nyelin, lembek banget. Pengen banget aku diam-diam putusin aja. Wu Jiaqing, kamu ngapain? Ngapain? Lepasin. Jian siang-siang, siapa yang suruh kamu ke Medicine Pavilion? Cepat keluar dari pekerjaanmu. Aku nggak mau pergi. Jian siang-siang, kamu kerja di Medicine Pavilion. Bukannya cuma buat deketin Kuo Jiaqing? Jian siang-siang, saran aku jangan macam-macam. Aku kerja dengan kemampuanku sendiri. Aku ngapain aja sih? Udah beberapa hari nggak lihat gigimu ya? Kita udah putus. Urusanku ngapain kamu ikut campur? Kenapa? Soalnya aku adalah pemuda pemilik perusahaan ini. Maaf ya. Aku direkrut sama Pak Gu. Kalau mau pecat aku, suruh aja Pak Gu yang kasih perintah. Jangan anggap aku tak bisa kendalikanmu. Jeng siang-siang, dengarlah baik-baik. Aku punya 1001 cara untuk bikin kamu mati. Iya, cara kamu perlakuin aku. Cuma tipu-tipu kotor. Asam sulfat. Gu Jiaqing, Li Xiaxia. Kalian berdua sungguh tak tahu malu. Asam sulfat apaan sih? Emang ada buktinya? Kalau nggak ada bukti, kami bisa tuntut kamu pencemaran nama baik. Oke deh. Kunsan Tianyu 500,000 itu aku yang beli. Uang dan barang kita selesai. Balas dendam terhormat. 10 tahun pun belum terlambat. Tunggu aja sampai aku bersih gujing. Baru giliran kalian. Xiao Dongjia. Jangan coba-coba bikin untung receh buat nutupin aku. Ngerti? Gak? Jeng siang-siang, aku kasih tahu ya. Kamu itu gak ada harganya di mataku. Kamu, termasuk perasaanmu, itu murahan. Perasaanmu ini. Lepasin aku. Paman ketiga. Barang antik. Halo. Bilang ke dia. Aku nggak akan terima macam-macam minta maaf atau negosiasi. Itu urusannya sama aku. Lebih baik semua dia hancur, batu pun remuk. Jangan kasih dia kesempatan buat melawan balik. Gak heran si Gu Jiaqing takut banget sama dia. Emang sadis banget sih. Kembaliin gioknya. Semua giok udah terbakar semua. Ya iyalah. Jangan pernah kasih dia kesempatan buat lawan balik. Ini produk terbaru yang dikembangin sama Pak Gu sendiri. Produk pertama dari Kunsan Piaoyu CC. Parfumnya Pagu ini terlalu jenius. Dari sudut pandang profesional. Struktur hierarki wanginya elegan banget. Kayaknya tahun ini pasti bakal ngehits banget. Cuma tahun ini doang. Waduh, jangan. Masa cuma hits tahun ini doang? Kedepannya, bakal jadi klasik yang legendaris. Oke, udah, berhenti ngeflatter. Kerja yang benar tahun ini. Nanti akhir tahun, Pak Gu kasih bonus gede buat kalian. Makasih Pagu. Halo, ada apa? Ada masalah? Formula Kunsan udah bocor. Gaharu, cendana, kemenyan, melati, ember, kurma, madu. Masukkan semua bahan ini ke dalam lesung batu. Giling sampai jadi bubuk halus. Lalu, masukin ke kain kasa. Ayak sampai bubuknya benar-benar lembut. Dan inilah yang kita bagi-bagikan gratis. Resep Kunsan Piaoyu CC.
Gimana dengan formula spesifiknya? Nanti akan dikirim dalam bentuk teks. Jangan lupa like, koleksi, dan follow ya. Sekali klik, triple action. Sayang-sayangku. Sampai jumpa besok, bye. Terus kamu publikasikan formula-formula ini. Nggak takut mereka bakal bikin ribut sama kamu? Ayolah, ini resep yang gue susah-susah buat. Mau gue hancurin sekalipun. Gue nggak akan kasih ke mereka dengan mudah. Ada perkembangan. Bos, repostnya udah lewat 10.000. Beberapa blogger parfum besar juga ikut repost dan komen. Udah masuk top 20 trending list. Pertahankan panasnya. Oke, Ngomong-ngomong, penjelasan yang lo minta gue cekin. orang ini namanya Grim. Dia preman yang doyan mabuk, judi, dan main perempuan. 3 hari yang lalu, Lin Sasha kasih dia sejumlah uang. Suruh dia ngasih pelajaran ke Jeng siang-siang. Pelajaran apa? Asam sulfat. Kumpulkan bukti kejahatannya. Serahkan ke polisi. Bagaimana dengan Lin Sasha? Jangan bikin dia curiga. Dia masih berguna buat kita. Mengerti. Para blogger parfum dan pecinta aroma di Cazenove Online sudah mulai meniru-niru. Lihat tuh. Cepat, turunin video itu untukku. Sudah terlambat. Mau video diturunin pun gak bakal bisa nutupin gosip. Formulanya tetap bocor, Jane siang-siang. Kali ini buat balas dendam ke lu. Gue pilih mati ketimbang jaringannya putus. Minggir. Jane, aku tanya kamu. Jangan. Wu Jiacheng, lu ngapain sih? Pergi sana. Jangan dateng ke sini. Kalau dateng lagi, gue panggil polisi. Kembalin ke gue. Lu. Bos, ini rincian semua kerugian proyek Gyeokunsan. Coba lihat. Gimana kondisi departemen penjualan sekarang? Katanya lagi kacau balau. Pagu lagi ngamuk. Bilang siapa yang tampan apa gimana gitu. Terus marah-marah, yuk pergi. Mobil sudah dipesan buat kamu. Satu lagi dibatalkan dalam 20 menit. Tapi kamu akhirnya dapat janji dengan Pak Smith. Kamu tahu efek jembatan gantung? Waktu orang lagi dalam situasi genting, jantungnya berdebar kencang. Gampang dikira itu perasaan jatuh cinta. Mau nangkep Nona Jane? Tunggu sampai Gu Jiacheng benar-benar kehilangan kendali. Orang di belakangnya pasti nggak bakal diam. Tapi bilang aja gue ini Gu Jiacheng. Lu gila ya? Lu hacking gue. Lu yang gila. Gue bakal bikin lu kehilangan segalanya. Lu mau apa? Jangan, ini nggak boleh dihancurkan. Ini nggak boleh dihancurkan. Jian Xiao Xiao. Mulai hari ini, Tidak ada pabrik di Cina yang mau terima pesananmu. Aku akan bikin parfum kuno Jane enggak punya tempat lagi. Gu Jiacheng, kamu. Dengar-dengar kakekmu masih di panti jompo? aku mau ketemu dia. Mau apa lagi? Kamu apa sebenarnya? Aku harus gimana ini? Bukannya bilang aku nggak punya muka? Oke, bakal ku perlihatin apa artinya beneran enggak punya muka. Dagang, ini untukmu. Suka nggak suka? Kamu ngapain? Kamu nggak tahu aku alergi melati? Kuo Ka Asheng. Kian siang-siang, kamu cari mati ya? Om, kenapa ada di sini? Datang lihat gengsimu. Paman ketiga itu dia. Produk baru kita nggak bisa launching. Dia yang nyusahin. Nggak ada alasan. Nama keluarga Gu sudah kau coreng semua. Gaoi. Yang bunyi itu paman ketiga, paman ketiga. Satu. Om jangan, 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 jangan. Maaf ya.
Passwordnya tanggal lahirku. Bos sudah siapkan orang yang bisa bersih-bersih. Pak Gu, kenapa Bapak di sini? Kemari. Turun sedikit. Kebetulan lewat. Kebetulan lewat. Yaoge Group dan rumahmu. Bukannya di pusat kota? Aku di pinggiran. Jangan lebih dari 20 km. Kenapa bisa kebetulan lewat? Apa aku perlu bohong sama kamu? Enggak. Maksudku bukan begitu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kalau bukan karena Bapak, aku pasti sudah mati. Aku buatkan teh untuk Bapak. Lemari ini agak goyah. Hati-hati. Aku buatkan teh. Barang antik nggak butuh teh. Ambil kartu banknya. Jangan bilang kurang. Terima kasih. Untuk makan. Dengar kakekmu masih di panti jompo. Aku mau jenguk dia. Masakan ini nggak cocok sama seleraku. Enggak. Masa sih enggak cocok? Aduh, kepanasan. Iya, maaf. Pak Gu, minum yang punya saya. Jangan minum yang punya saya juga. Kunsan P tidak bisa go public. Grupnya rugi besar. Maaf, Itu bukan yang saya mau dengar. bisa gak sih? Di luar keharuman kuno Gyokunsan. Bisa ya, Gus? Bisa gak? Bisa. Gaoyi. Tolong lihat perjanjian ini. Perjanjian ini bilang kalau pengembangannya sukses. Biarkan Gen S Studios investasi di teknologi. Hip Pharmaceutical Group kembangkan bareng dan go public. Kalau gagal, pergi sekarang juga. Oke, Direktur Gu. Sebenarnya, Gu Jiacheng dan saya. Apa hubungan kalian berdua? Saya gak tertarik. Selain itu, lembaga obat baik milikku, tempat kakekmu kerja. Sudah saya jelaskan. Akan rawat dia baik-baik. Jadi kamu bisa tenang. Ada kekhawatiran lain? Terus apa saya masih harus jadi asistennya asisten Gao? Yang bisa ya kerja keras. Langsung eksekusi aja. Sekarang, selera makanmu sudah pulih, kan? Tentu saja. Bagian keamanan sudah mengirim pemberitahuan. Proyek lokasi syuting Kunsan sudah dicabut. Kenapa Gu Jingxi bantu Jian Xiao Xiao? Jangan-jangan dia suka sama Jian Xiao Xiao? Nggak mungkin. Paman ketiga yang suka. Bukan.
Pasti nggak mudah buat dia bantu Jian Xiao kayak gini. Jangan-jangan dia juga mau metode perkalian 8? Iya, pasti begitu. Gimana dong? Kalau Gu Jingxi benar-benar dapat metode perkalian 8, terus aku di grup jadi nggak ada status lagi? Santai aja, biar aku yang urus. Kamu bisa ngapain? Kalau nggak bisa dapat akal, ya jangan maksa. Itu namanya merampas. Jangan khawatir. Entah itu metode perkalian 8 atau Yaohe Group. Semuanya akan jadi milikmu. Oh. Kamu baik banget sama aku. Gimana caranya aku balas budi? Kamu tahu apa yang aku inginkan. Setelah semuanya selesai, kamu akan jadi Nyonya Gu. Qin, pikir-pikir dulu, kamu cari mati ya? Aku beli batu longgar baru dari Paraiba. 5 karat, kalau sore sempat, pulang ke rumah buat cicip. Mas Gu, aku sudah dengar kabarnya. Metode perkalian 8. Itu ada di brankas di rumah Nona Jane. Kok bisa? Lagi ngapain sih lo? Ayah, di hati lo. Cuma kerja sampah yang lo lakuin. Iya kan, Gu Jiacheng, lo juga harus pinter-pinter? Bantuin paman ketiga lo urus perusahaan dengan baik. Jangan cuma main-main melulu. Iya, ayah. Lo tau gak, setiap denger lo ngomong ginian gue, telinga gue udah kapalan. Dan lo tau apa? Gue ngelakuin ini, semua demi kebaikan lo sendiri. Bukannya Jaceng akhir-akhir ini udah pinter banget? Jangan bahas dia. Iya sih. Iya. Mama sayang. Halo, kakek. Ayo makan. Sini, biar aku ambilkan bubur. Santai aja makannya. Lo tahu kenapa Jaceng milih aku daripada lo? Minggir dong. Soalnya dia gak pernah suka sama lo. Di hatinya, lo cuma sampah yang gak guna. Siapa bilang gak ada nilainya? Paling nggak, bisa buat ngancurin mimpi lo nyontek. Siapa bilang kita harus jadi Gyokun-san? Aku udah hubungi perfumer terbaik di Singapura. Nanti lo lihat sendiri. Mau cari parfumer sehebat apapun. Gue yang udah naruh di sana hari ini. Ledakan parfum di festival Kixi, hanya dari tangan Jian siang-siang. Kalau soal Gu Jiacheng, suka-suka lo aja deh anggap sampah itu harta karun. Jangan bawa-bawa gue. Hah? Siapa sih yang gak bakal kesel? Hei. Boleh gue ke Yunan buat riset 2 minggu? Yunan kan daerah dataran tinggi. Iklimnya beragam banget, dari tropis sampai dingin. Itu yang bikin keanekaragaman tanamannya luar biasa. Gue udah atur pemandu buat lo. Cepatin proyek baru, masukin prioritas. Oke, gue bakal teliti tanaman lokal.
Analisis kimianya detail. Dievaluasi lagi pakai metode ekstraksi yang beda-beda. Soal kemurnian sama kestabilan aromanya. Terus disesuaikan sama preferensi konsumen. Bikin wangian yang nyampur klasik sama modern. Ayo. Bersin. Berangkat cepetan. Siap, aku. Gue yakin bakal bawa kabar baik. Hei, siang, minum dulu. Makasih, Manajer Wang. Gue nggak beli ini. Ini teh sore yang sekretaris Lee traktirin buat semua orang. Aku dapat ini dari laptop luar negeri. Pengembang warna. Asal tangan yang pegang siang-siang kena. Warnanya bakal nempel kuat selama 48 jam. Terus, Begitu dia buka brankas, detektornya bakal nempel di tombolnya. oh. Nah, saat itu tiba. Metode perkalian 8 bakal jadi milikku. Laksanakan. Gudong, jangan khawatir. Aku pasti kerja keras. Kamu nggak bakal kecewa. Ah, si pria es batu ini. Tunggu aja. Aku pasti bikin kamu tunduk. Hah? Tunggu aja. Aku pasti bikin kamu tunduk. Falsa alarm. Bikin kaget aja. Aku udah ngaku sih. Ah, baguslah. Kekanak-kanakan banget. Bos, mereka beneran beraksi. Bos, kamu pakai Nona Jane buat jebakan. Apa dia bakal diuntungin juga? Nanti kita ganti rugi dia setelah selesai. Cepetan. Bos, mereka beneran dateng. Tinggal pasang aja ini barangnya. Sidik jarinya bakal ketahuan. Hei, buru-buru, buru-buru. Hei, nah, gimana cara atur dan gabungin ini? Angka-angka ini. Yang paling gelap warnanya itu yang pertama.
Kok ada orang lagi? Ayo, ayo, ayo. SSST. Diam. Aduh. Aku bisa kasih uang sebanyak apapun yang lo mau. Jangan sakiti dia. Tutup mulut. Itu dia? Sama persis kan? Pak, sudah selesai. Itu dia, kita bakal pancing Gu Jiacheng masuk perangkap. Gak nyangka malah menarik dia. Siapa sih orang ini? Dia juga mau si Raja Kota Xiancheng? Sialan. Tinggal selangkah lagi. Hei! Lo yang bocorin rencananya? Mana mungkin aku hianatin kamu? Aku gak bilang ke siapa-siapa. Aku cari cara lagi, Jiacheng. Kamu percaya aku. Cari jalan lain. Aku bahkan mulai ragu sekarang. Apa gunanya aku nahan-nahan kamu di sampingku? Sampah. Lain kali. Pasti ku beri pelajaran yang bikin kapok. Sudah cukup. Astaga, Nona Jane sudah pulang. Bukannya Nona Jane mau tinggal di luar kota setengah bulan? Kok baru 5 hari udah balik? Bagaimana dengan bos? Atau aku langsung masuk aja tangkap orangnya? Jangan. Kalau gegabah, nyawa Tuan Jane bisa terancam. Bos, kita udah nungguin kesempatan ini selama 10 tahun. Jangan sampai dilewatkan. Aksi dibatalkan. Bikin emosi banget. Pak Gu, kenapa Bapak di sini? Kenapa pulang lebih cepat? Tugas ini sebenarnya nggak perlu setengah bulan kok. Jadi 5 hari saja sudah selesai kustudikan. Kupikir, kalau aku tinggal 1 hari lebih lama, cuma buang-buang biaya perusahaan saja. Makanya aku buru-buru pulang. Pak Gu, ada keperluan apa sampai datang ke sini larut malam begini? Cuma lewat. Lagi-lagi cuma lewat. Pak Gu, aku bawakan sesuatu untuk Bapak. Hei, Ah, apa yang terjadi? Dia datang menemuiku di tengah malam.
Cuma untuk Kamu makan berapa banyak cabai? aku makan yang pedas sedang. Air. Oh iya. Iya, maaf. Aku lupa makanan itu. Kamu nggak boleh makan cabai di dalamnya. Beneran? Aku nggak tahu. Kamu malah cium aku. Ya, kamu. Kamu datang ke aku selarut ini. Ada yang mau kamu bilang ke aku? Aduh. Tutup pintu dan jendela. Istirahat yang awal. Oke, aku ngerti. Bos, Pria misterius ini sangat licik. Anak buah kita kejar dia kedua arah. tapi dia tetap bisa kabur. Bos, Sebenarnya, waktu kita lepas pengepungan rumah itu, kamu udah kehilangan kesempatan buat tangkap dia. Kamu meragukan keputusanku? Enggak, cuma kasihan aja sama kamu. dia akhirnya muncul. Kesempatan ini terlewat. Enggak tahu kapan bisa ketangkep lagi. Udah, jangan banyak omong. Pulang. Produk yang saya kembangkan bernama Samsung Night Moon. Ini adalah sensasi sabun all-in-one yang segar dan bersih. Tenang bagaikan cahaya bulan yang terang. Ditambah kesejukan daun nilam. Seperti angin malam yang dingin. Lalu bagaimana dengan baru? Ada pesona misterius lainnya. Jadi nuansa keseluruhan wewangian ini. Persis seperti wanita klasik dari desa air Jiangnan. Cantik dan elegan. Sangat kuno. Terasa seperti seorang putri bangsawan. Apa kamu juga menambahkan kapulaga dan bunga melati? Aromanya jadi lebih berlapis. Oke, Pak Gu, soal parfum ini. Teksturnya. Saya jamin pasti tidak ada butik di pasaran yang punya. Kerja bagus. Siang-siang, kamu benar-benar luar biasa. Pak Gu, di mana kamu menemukan harta karun ini? Beneran jeli banget. Ini undangan Pak Gu ke parfumer ternama di Singapura. Shen Yifei yang meraciknya. Namanya Keterikatan. Shen Yifei sudah jarang meracik wewangian. Ini rahasia. Dia cuma mau kasih muka lewat hubungan personal. Kalian tertawa apa? Tuan Gungga. Kalau mau minta Shen Yifei meracik lebih dari 10.000 wewangian. Itu nggak worth it. Maksudmu apa? Ini wangi bernama Keterikatan. Mencipta formula dari minimal 3 parfum. Yang satu asal Jepang. Yang satu lagi dari tahun 1874. Dan yang ketiga dari para biarawati di Norwegia. Bisa dibilang gitu. Aku sebenarnya mencium aroma biarawati. Tapi terlalu eksklusif. Nggak banyak orang di sini yang tahu. Pak Shen, lu ngomong asal aja. Master Shen pasti nggak bakal nyontek. Sudah kuputuskan. Kalau Pak Gu nekat meluncurkan produk ini, nanti reputasi Yaohe Group yang rusak. Lu berani tanggung jawab sepenuhnya. Ke lab RD ambil formulanya. Kalau rasionya beneran sama dengan ketiga ini. Langsung masukkan. Baik, Direktur Gu dipecat. Antik, tunggu sebentar. Direktur Gu, aku mau optimalkan lagi rasio 3 bintang musik. Butuh kemenyan batu emas. Tapi kemenyan ini ada di kolektor Linang Wang. Aku butuh kontaknya. Aku mau kunjungi dia. Aku yang urus. Makasih, Direktur Gu. Oke. Ada yang lain? Iya. Maksudku tadi mau tanya, yang kamu maksud kemarin itu apa?
kemarin. Kemarin itu kan cuma salah paham, ya? Apa sih? Salah paham. Masa marahnya sampai lama banget? Ngapain kamu merayu pamanku yang ketiga? Urusanmu apa? Kian siang-siang. Aku saranin, mending kamu lepasin dia sekarang juga. Pamanku yang ketiga. Dia punya cinta pertama yang tak terlupakan, namanya pemain cello. Kamu dibandingin sama dia? Nggak ada apa-apanya. Gak heran susah banget dideketin. Ternyata ada hilal yang gak bisa digapai. Tahi lalat. Wah, info dari si penjahat ternyata ada gunanya juga. Benar, aku lagi ngejar kamu. Paman ketiga. Pak Gu, soal tampang, kekuasaan, atau postur tubuh. Kamu nggak ada bandingannya sama dia. Dengar ya. Tunggu aja malu-maluin diri sendiri nanti. Oke. Pemain cello Lin Yu pernah raih banyak penghargaan internasional. Tapi 3 tahun lalu dia hilang dari peredaran. Katanya tangannya cedera. Ada juga yang bilang dia nikah sama orang kaya. Pokoknya, keberadaannya sekarang misterius banget. Cello. Cello. Ngomong-ngomong, gue inget lo dulu juga les cello waktu kecil. Syukurlah, lo juga punya bakat. Akhirnya ada yang disukai bos. Ini pertama kalinya gue lihat dia senyum selembut itu. Gue bilang kan lo udah coba banyak strategi. Tapi tetap nggak dapat perhatiannya. Ternyata di hatinya ada cinta pertama yang tak terlupakan. Buat cowok. Emang si cinta pertama yang tak terlupakan itu nggak bisa digantikan? Ada nggak sih efek psikologinya? Ada, namanya efek Zeigarnik. Intinya, orang biasa kalau ada sesuatu yang tiba-tiba terputus, atau nggak kelar-kelar, itu bakal terus nempel di ingatan. Nggak bisa dilupain. Terus efek ini gimana? Ya berlaku juga buat hubungan asmara. Jadi intinya, Yang nggak bisa didapetin itu yang paling berharga. Terus gimana caranya? Ah, susah apa sih? Mainin aja acting penderitaan. Dijamin langsung dapet. Jangan berhenti jadi pengganti, biasanya kan disiksa dan dimanfaatin. tapi akhirnya kaya raya. Gimana kalau bosnya malah nggak tertipu? Gue tahu caranya lawan si licik itu. Emangnya gimana? Pernah denger soal pengganti? Gu Jingxi makan malam di restoran ini setiap Jumat. Aku nggak tahan duduk di posisi ini. Terus? Jadi ini kesempatan sempurna buat aku tampil. Kamu pasti terpana sama aku.
Aduh. Kungfu kucing pincang 3 begini juga malu-maluin keluar. Aku pura-pura nggak lihat waktu harusnya ikutin aktingmu. Wah, dia pergi. Cepetan, bentar lagi kamu masuk kamar. Duk 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 duk. Aku mau jelasin ke kamu. Yang tadi itu bukan kayak yang kamu pikir. Jane siang-siang. Kamu benar-benar bikin aku lihat kamu dengan cara baru. Kasih aku nonton pertunjukan bagus gitu. Kayaknya kamu tahu masa laluku dengan baik. Aku nggak tahu banyak kok. Cuma ngerti sedikit aja. Gimana? Pengen jadi cewek aku? Tahu nggak hal yang paling aku benci? Jangan main akting-aktingan di depan aku. Apalagi niru-niru dia. Halo, Papanya Jimsi pingsan. Pulang cepetan. aku balik bentar. Hei, Silo, mau kemana? Aku hantarin. Ayo, cepat. Ayo, ayo.